Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Hari ini kita sedang ada di lahan Master Dwi Widang Tuan untuk memenuhi keinginan netizen atau viewer Cuk. Untuk memenuhi viewer yang menginginkan Gusman Bojonegoro sidak lahan lagi di tempatnya Mas Dwi. Saat tanaman usia 35 HST saat ini sudah saya penuhi untuk sang konten kreator Mas Doniae Channel. Saat ini sudah saya penuhi keinginan Anda. Mas Doni wi padha karo awakmu. Ya bos, ora wani ngonten ono wong aku. Gak wani ngonten ngene wong. Alasannya kenapa? Ya ilmunya masih kurang bosku. Ilmunya masih kurang. Ibarat kayak saya kuliah masih biayanya masih banyak dulu baru bisa ngonten ke tempat orang lain. Oh seperti itu alasannya. Yang jelas jangan nunggu kamu itu punya banyak ilmu dulu. Jadi selalu belajar ke lahan orang lain. Belajar sambil berbagi itu yang benar. Tapi kalau cuma ngonten di lahan sendiri, saya minta kalau ngasih masukan ke lahan orang lain, hati-hati, takutnya nanti salah kaprah. Karena lahan Anda belum tentu sama dengan lahan orang lain. Betul. Mengakui enggak? Mengakui, itu alasan saya tidak berani ngonten ke tempat orang lain. Tapi Mas Dwi ini saya akui memang sudah jos. Saat ini saya ditemani saudara saya Mbah Joyo dari Kabupaten Gresik. Jauh-jauh datang dari Gresik pengen ketemu Gusman Bojonegoro. Tak balik dulu. Oh dibalik dulu ya. Nama dulu. Nama Kang Joyo. Alamat yang lengkap. Alamat yang lengkap dari Desa Wonorejo, Balong Panggang, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Jawa Timur. Ini menurut pendapat sampean dulu. Menurut pendapat sampean tanaman Mas Dwi itu seperti apa? Celah saja, ojo diapik-apik no. Tapi apik tenan kok. Apik tenan. Apik tenan. Iya, apik tenan. Bawange konten kreator lokal gak apik ya iso. Yang jelas saya agak sedikit jumbul guys. Jumbul terus terang jumbul gini. Kalau konten kreator lokal memang seperti ini. Ini tanaman bawang merah atau tanaman padi? Awalnya saya bingung. Karena saya tidak datang ke sini kurang lebih 10 hari. Karena permintaan salah satu viewer, saya disuruh ngonten lagi. Ki kameramen ki ngewo-ngewo wong kok suwe-suwe dedak man. Yang jelas tanaman dari Mas Dwi sekarang sudah dibuktikan tumbuh hijau royo-royo tanpa ada moler satupun. Kemarin ada kendala sedikit, ada nangarani hewan apa cup seneng isorke zaman wereng. Ora wereng. Apa to? Tank bawah tanah. Tank bawah tanah. Tank bawah tanah. Orong-orong. Sudah bisa dikendalikan dengan apa, Mas? Kemarin dikasih sama saran sama bakul semprul menggunakan apa kemarin, Mas? Bahan aktif apa kemarin? Apa kemarin piye? Lupa ya Mas. Bentar, nanti tak ingat-ingat nanti ditambahkan. Simok. Oh iya, Semok Sanil. Wong kok ya malum lah konten. Diingat-ingat Semok. Iya, malum konten kreator lokal masih banyak lupanya. Tapi yang jelas bener-bener saya ini kalau dibilang suruh senang enggak, saya terharu sama Mas Dwi. Hebat bisa membuat tanamannya hijau royo-royo, beda dengan tanaman saya. Tanaman saya itu masih cepak dan ada pucuk daunnya kuning. Tapi disinilah saya akan tetap membuli Mas Dwi.
Sebentar jangan diburu, ini tanaman jam 2 siang ini kontennya nih. Yang jelas tetap Panas ini. saya datang bukan memuji, tapi saya datang untuk membuli. Tanaman seperti ini bagus guys, tapi ada bahayanya. Perlu diingat Mbak Joyo ya. Iya, siap. Biar tahu bahayanya seperti apa. Tanaman ini terlalu subur pada HST 35. Ya. Padahal di 35 itu saatnya perubahan fase dari vegetatif ke generatif. Itu imun dari tanaman itu sendiri kurang kuat. Jika ada hujan setiap hari dan trotol nyerang, tanaman ini tidak perlu nunggu seminggu bakal abas. Karena terlalu subur, kurang tegak. Dan takutnya lagi, mirisnya lagi, saya di sini akan bilang Mas Dwi ya. Siap. Biar sampean itu persiapan. Takutnya kata Mas Ucup tadi tidak akan bisa jadi super, jadinya cuma tanggung. Kenapa? Karena terus tumbuh ke atas, tidak membuat batang dan umbi. Yo Mas Ucup. Rene neh ora. Gak ini kono. Mangan apa Mas Ucup? Kuat sih. Kata Mas Ucup seperti itu tadi sudah kita keliling-keliling, tanamannya terlalu subur dan kurang tegak Mas Dwi ya. Siap. Jadi buktikan kalau sampean bisa menurunkan umbinya nanti minimal menjadi tanggung besar rata. Tenang bosku, kan ada masternya. Waduh, oke. Kena lagi. Kena lagi. Yang jelas saya konten tidak cukup kecilnya saja. Ini nanti sampai pasca panen saya konten. Seperti dia El Puspito, itu selalu saya konten seminggu sekali. Sampai saat ini 45 HST dan sudah keluar umbi. Resep dari Mas Dwi, ceritakan ke teman-teman resepnya tanaman ini bisa sesubur ini. Jadi ini sebenarnya kelewatan Gus. Jadi kemarin itu subur, terserang trotol. Habis itu saya berasumsi kalau selesai penanganan trotolnya, jadi saya mengembalikan tanaman saya ke seperti posisi awal subur kembali. Kebablasan saya menggunakan hormon giberlin. Jadi di mana tanaman yang memang rusak parah karena trotol, saya kasih aplikasi hormon giberlin dengan merek dagang Andafit dan Hang Tiu. Ternyata kebablasan. Andafit Hang Tiu, ambil Mas Ucup bungkusnya Andafit dan Hang Tiu. Jadi Andafitnya dikasih berapa? Andafitnya saya kasih dosis setengah saset per 16 liter. Saya kasih sasetnya berapa? 5 gram. 5 gram, iya. Dibuat 2 tangki 16 liter. Iya, buat tangki 16 liter dan Hang Tiu-nya saya kasih 1 sendok. Itu saja. Tapi tidak semua, hanya tanaman yang saya rasa pertumbuhannya macet dan yang habis terserang trotol. Untuk fungisidanya agak ke sini Mas, biar kita terlihat akur sama Kabupaten Gresik. Fungisida tetap sesuai anjuran masternya, core of the core-nya, jadi tetap menggunakan azoxystrobin, mancozeb, chlorothalonil, dan yang untuk penanganan itu menggunakan bahan aktif azol, bahan aktif tembaga hidroksida. Tembaga hidroksida. Sebentar, saya ambilkan ya. Iya. Sebentar. Diambilkan dulu. Bukan. Sini Mas Ucup. Cocok ketawa kamu. Oke guys, sambil nunggu Mas Dwi ngambil bungkus iklan yang keluar. Andafitnya. Ini tanaman yang jelas menurut saya terlalu subur. Setuju? Terlalu subur, iya. Setuju ya? Iya, terlalu subur. Terlalu subur, jadi tanaman medul seperti ini tambah mengkhawatirkan kalau menurut saya, kalau tidak bisa mengantisipasi atau tidak bisa teliti. Ini Andafitnya. Dan ini Hang Tiu-nya. 10 gram ini bosku. Cup moror ini terus kan ngarep kamera Cup. Adepno, pokok penggaweane iki. Neng. Oke, cukup. Biar teman-teman pada tahu. Ini bukan saran dari saya. Karena Gusman Bojonegoro meyakini jika nutrisi dari bawah, dari akar sudah cukup, kita tidak usah pakai bantuan dari daun. Pada dasarnya kalau pemberian nutrisi dari daun menurut Gusman Bojonegoro pribadi tidak akan terserap lebih dari 25%. Tapi jika tanaman itu sudah subur dan sehat, kita kasih nutrisi dari atas berarti tumpuk undung. Ya. Dari akar sudah terserap, dari daun juga akan terserap, dan beginilah jadinya terlalu. Lanjut Mas Dwi, kita tanya Mas Dwi, untuk inseknya kok
Tidak, ini tanaman seperti di Google guys, tidak ada ulatnya. Tadi Mas Ucup nyari satu ulat saja tidak ketemu. Rahasianya Rahasianya ya kita tetap rajin untuk sidak ke lahan kita teliti, kita antisipasi kalau ada keper di malam hari di sekitaran rumah, kita wajib saat itu juga, jadi tidak lagi nunggu kita nunggu ada dihinggapi, kita feeling mau nyepre langsung berangkat nyepre, mau malam mau siang mau pagi nyepre kalau kita feeling nyepre. Oh seperti itu. Pada dasarnya gini guys, kalau menurut saya intinya saat ini dia itu harus tanamannya bagus. Alasannya kenapa? Karena dia seorang konten kreator. Oh banter-banter. Dan satu-satunya yang ada di desa ini. Lagi-lagi Juara bertahan. juara bertahan. Untuk Mbah Joyo tadi kita sempat sharing-sharing. Ya Mbak ya, Ya. sharing-sharing. Saya dikasih tahu fotonya tanaman Mbah Joyo, enggak apa-apa ya. Kita obrolkan di sini biar viewer itu sedikit agak tahu. Tanamannya itu asli kena trotol atau Alternaria pori sama Mbah Joyo diputusi. Dipetusi kemungkinan besar maksudnya bisa tumbuh daun lagi seperti itu. Oke, sedikit saya jelaskan Mbah ya, biar kedepannya itu tidak salah aplikasi, tidak salah dalam mengambil tindakan. Yang jelas yang moler tidak akan bisa sembuh. Ya. Tapi kalau berhenti bisa. Tujuan kita itu menghentikan supaya tidak menular. Itu yang jelas. Kalau ada seorang master sekalipun sekaligus yang bisa bilang kalau moler bisa disembuhkan, ya kita belajar ke sana bareng-bareng. Ya. Yang jelas kita menghentikan biar tidak menular. Kalaupun moler itu kembali berdiri, nanti ujung-ujungnya akan moler lagi. Sudah tahu ya? Sudah. Nah, terus untuk Mbah Joyo atau untuk para petani pemula, Cop, ini ilmu karena ini sudah di ujung video ya. Ya, setiap di ujung video ada ilmu. Untuk tanam lagi setelah tanaman kita terserang moler, Mbah ya. Ya. Lakukan pengolahan lahan yang maksimal. Selain olahan yang maksimal harus ditunjang dengan benih yang bagus. Benih yang berkualitas. Contoh benih yang berkualitas seperti apa, Mas? Jelas dong punyanya Bos Hendy, Tajuk GY. Promosi bocah kita tidak. Enggak, yang jelas kalau sudah habis kena moler terus sampean pengen tanam lagi, jangan menggunakan ego, jangan pakai nafsu. Kalau pengen tanam bawang merah lagi harus olah lahan yang maksimal, minimal 1 bulan untuk olah lahan. Karena di situ ada tahapan-tahapan yang panjang. Seperti Mas Dwi ini punya saya itu setelah pas panen saya berhentikan 2 bulan, kemudian saya mulai olah lahan sampai 1,5 bulan itu baru saya tanami. Dan sekarang sudah terlihat Mas ya hasilnya. Ya, akibat salah aplikasi saya ini dari Mas Gusman. Jadi tanaman saya bagus. Salah lagi. Lu Mas, ada yang lebih mengerikan Mas. Ada yang WA saya. Mas Gusman, jika sampean itu ngajari petani bawang merah terlihat mudah, nanti kalau semuanya tanam harga murah. Loh, emangnya yang buat harga Gusman? Ya bisa jadi. Loh, enggak. Seolah-olah saya ya seolah-olah saya kok korban toh. Kan saya cuma bilang tanah manapun, tanah apapun itu semuanya potensi panen. Yang jelas bawang merah itu butuh air tapi tidak suka dengan air. Ini PR, butuh air tapi tidak suka dengan air. Jadi pelajari sendiri. Oke, lebih baik mencari airnya agak sedikit susah tapi pembuangannya gampang daripada nyari airnya gampang pembuangannya susah. Ya. Jadi untuk tadi kalau sudah tanamannya moler terus pengen tanam bawang merah lagi, jangan kesusu, jangan tergesa-gesa. Olah lahan yang benar. Kalau belum paham dengan olah lahan yang benar, bisa langsung lihat di konten Mas Dwi. Kontennya apa Mas? Senengi? Bocah belajar tani. Bocah belajar tani di situ.
dari judulnya saja sudah bocah belajar jalan, masih anak-anak baru belajar. Baru belajar. Jangan dibully. Enggak, saya enggak bully, saya enggak bully. Cukup yang sudah konten kreator aja yang dibully. Bocah belajar tani, ngontennya cukup di lahannya sendiri. Ngonten kon olahane dhewe kapan pintere. Oke, jangan ada yang tersinggung lah. Ini Mas. Wis mbok sebut jenenge kok. Bercanda. Yang jelas olah lahan yang maksimal. Nanti tahapan-tahapannya akan saya buatkan satu video full untuk tanam bawang merah seusai tanaman kita itu terserang moler. Jadi kita akan buat kurang lebih 20 atau 30 menit full ilmu biar petani itu bisa tahu, karena saat ini tahunnya itu secara serampangan di video saya jelaskan sekelumit seuplik saja. Jadi yang jelas olah lahannya maksimal, benih yang berkualitas, nanti saat perawatan kita itu tinggal ngikuti. Seperti itu Mbak Joyo ya? Siap. Bisa dipahami? Paham. Berarti kedepannya tidak boleh pakai Nafsu. Apa? Jadi ada ini dari saya sendiri, masukan dari saya sendiri. Jadi di konten-konten Mas Gusman yang lain itu tanaman kan juga banyak yang sudah sukses bagus-bagus dengan jarak tanam dan olah lahan yang seperti dianjurkan Gusman. Oke, di lahan saya ini saya sebenarnya juga ingin membuktikan seperti apa daripada Mas Gusman itu mengajarkan. Ternyata di tanaman saya ini guys, saya ini jarak tanamnya itu 8 cm. Terus lahan sudah saya sesuaikan dengan anjuran Mas Gusman, jaraknya 8 cm. Mas Gusman menganjurkan tidak di peges, ini saya peges. Jadi saya mau belajar dari sisi yang tersulit dulu. Kalau ini Mas Gusman bisa membimbing sampai bisa panen, berarti teman-teman itu ini bukan hoak lagi. BTN, ngerti BTN Job? Bocah tua nakal. melawan arus, tapi alhamdulillah overall tanamannya Mas Dwi itu bagus. Kita tidak boleh memungkiri ya. Tanamannya memang bagus. Bagus banget, bahkan ada yang jenis katanya tidak boleh disebut sih, Thailand Miren. Gagangnya sekian. Sekian loh. Asli sekian gagangnya. Nanti bisa ditunjukin. Ya, nanti kita shoot. Tapi cuma saya kasih kurang lebih 2 kilo. Oke guys, karena sudah ada azan asar ini, kita cukupi sekian. Lain kali kita akan ke sini lagi membuktikan. Pengennya Mas Doni, pengennya berapa hari lagi saya ke sini. Akan saya turuti ya Mas ya. Ya sering-sering bos. Dari ini 35, nanti 40, 45, ya? sampai 60, sampai 70 bahkan. Ojo 70 lah. Jadi kita tidak akan menolak permintaan para viewer, karena adanya Gusman langsung turun ke lapangan bukan karena apa-apa, karena tujuannya murni pengen membantu petani. Untuk yang mau ngundang Gusman Bojonegoro spesial khusus petani, jangan dicawisi apa? Jangan disiapkan apa-apa. Gusman Bojonegoro datang dengan rokok sendiri dan kopi sendiri. Ngelak khusus tapi, petani. Ngelak tapi. Nah, ngelak ya tuh kono es lah. Terima kasih Mbak Joyo ya. Sudah datang ke sini. Lain kali kalau mau datang ke Bojonegoro monggo, tapi harus konfirmasi dulu karena akhir-akhir ini memang tim Gusman Bojonegoro agak sedikit sibuk. Tapi saya tetap akan mengusahakan untuk menemui jika ada tamu yang dari jauh. Terima kasih untuk Mas Dwi, tanamannya luar biasa. Satu kata untuk tanamannya Mas Dwi. Apa ya? Bagus. Bagus. Satu kata dari saya. Terlalu over. Jadi KPN. Satu kata, sampai sendiri. Standar no, kuampleng. Harus bagus. Ya, ngono lho. Ya. Pesan Mas Dwi. Jaga diri baik-baik. Oke guys, yang belum bisa dipahami bisa komen nanti Cup, tangan tak maju Cup di kolom komentar. Nanti akan dibalas oleh Mas Ucup langsung dari ahlinya. Oke, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya Gusman Bojonegoro dan Mbah Joyo dari Balung Panggang Gresik dan Mas Dwi dari Ngadipuro. Balik. Dan sang kameramen si Lajang, Mas Yusuf Wijayanto. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah, wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Masih kayak tandur.